Shalom Ibu dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Triani akan menyampaikan laporan pengelolaan kasus asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan abortus iminen. Namun sebelumnya kita harus mengetahui tentang... Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Laporan pengelolaan kasus asuhan kebidanan pada Nyonya P dengan abortus iminen. Dosen pembimbing Ibu Yulia Nurhayati, SSIT MPH. Praktik dari minggu pertama. Kasus, seorang ibu hamil datang dengan keluhan mengeluarkan darah sedikit dari jalan lahir pada usia kehamilan 15 minggu. Diagnosa, Nyonya P umur 24 tahun, G1P0A0, hamil 15 minggu. Janin tunggal hidup intrauteri dengan abortus imminens. Data subjektif atau data yang dikeluhkan pasien, dirasakan pasien, kita harus menanyakannya secara terperinci karena dari sinilah kita akan memperkuat data-data untuk selanjutnya. Baik, yang pertama ada identitas, nama ibu Nyonya P, umur 24 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, suku Melayu, pekerjaan ibu rumah tangga. Nama suami Tuan S, umur 26 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, suku Melayu, pekerjaan petani. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 13, Mijen, Gedang Anak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Anamnesa yang dilakukan oleh bidan pada tanggal 8 Juni 2020 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Yang pertama, ibu mengatakan nyeri perut bagian bawah yang ringan sejak pukul 4. Ibu mengatakan mengeluarkan darah sedikit dari jalan lahir sejak jam 3. Ibu mengatakan ini kehamilan anak pertamanya. Ibu mengatakan HPHT atau hari pertama hari terakhirnya yaitu tanggal 24 bulan 2 tahun 2020. Selanjutnya, ibu mengatakan setiap hari bekerja membersihkan rumah tanpa asisten rumah tangga. Ibu mengatakan jarang istirahat maupun tidur siang. Ibu mengatakan melakukan hubungan seksual 2 hari yang lalu. Ibu mengatakan memiliki riwayat penyakit kurang gizi dan tifoid, tapi sudah lama tidak kambuh lagi. Data objektif yang dilakukan oleh bidan. Jadi setiap apapun yang dilakukan, tindakan kita masukkan dalam data objektif. Yang pertama, keadaan umum. Keadaan umum ibu sedang, kesadaran kompos mentis, antropometrinya, berat badan sebelum hamil 50 kg. Berat badan sekarang 51 kg. Kita lihat di sini sudah mulai mencurigakan ya. Ingat riwayat ibu tadi mengatakan bahwa beliau kurang gizi dan lihat pada usia kehamilan 15 minggu hanya naik 1 kg saja. Tinggi badan ibu 160 cm, lilanya 23 cm. Seperti yang kita ketahui bahwa lila normal pada ibu hamil yaitu 23,5. Jadi ini masih tergolong kecil ya. Lalu tanda-tanda vital. Tekanan darah 100/70, suhu 37,4 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, dan respirasi atau pernafasan 18 kali per menit. Baik, untuk pemeriksaan fisiknya dimulai dari kepala. Oke, rambut tampak bersih, hitam, tidak berketombe dan tidak rontok. Pada muka tidak ada klosma gravidarum, tidak udem. Pada mata sklera putih, konjungtiva animis. Pada mulut dan gigi, bibir sedikit pucat, gigi bersih, tidak ada yang dicabut dan karies. Seperti gambar yang pertama tadi, sebelum pemaparan materi, salah satu tanda gejala bahwa ibu abortus iminen atau perdarahan itu bisa terjadi pucat ya pada mata, bibir, bahkan mukanya. Selanjutnya, leher. Tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid dan vena juguralis. Pada dada simetris. Tidak ada retraksi dinding dada. Tidak ada wheezing atau sesak, bunyi sesak nafas itu. Lalu payudara simetris, puting susu menonjol, tidak ada massa dan nyeri tekan. Selanjutnya pada pemeriksaan abdomen itu dibagi 4, yaitu inspeksi apa yang kita lihat, palpasi apa yang kita pegang pada ibu, lalu auskultasi apa yang kita dengar, dan perkusi apa yang kita pukul atau sentuh. Untuk inspeksinya tidak ada striae, tidak ada bekas operasi. Untuk palpasi Baltman positif karena usia kehamilan masih 15 minggu. Lalu tinggi fundus uterinya yaitu setengah pusat simpisis. Auskultasi DJJ 136 kali per menit. Perkusinya tidak dilakukan. Selanjutnya pemeriksaan genitalia, kita harus memperhatikan ini karena ini merupakan salah satu tanda gejala abortus imminens. Seperti yang kita lihat di sini, terdapat perdarahan per vaginam berupa flek-flek. Jadi masih sedikit saja darah yang keluar. Tidak tampak jaringan hasil konsepsi yang keluar, jadi konsepsinya atau janin masih utuh dalam rahim. Lalu tidak ada pembukaan kanalis servikal, jadi mulut rahim ibu masih tertutup. Lalu pemeriksaan ekstremitas, tidak ada udem dan varises, refleks patella positif. Pemeriksaan penunjang yang kita lakukan yaitu PP test positif hasilnya, HB ibu hasilnya 10 gram %, dan USG. Assessment atau A. Diagnosa kebidanan yaitu Nyonya P umur 24 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 15 minggu, janin tunggal hidup intrauterin dengan abortus imminens. Masalah yang saat ini ibu rasakan yaitu ibu merasa cemas setelah keluar sedikit darah dari jalan lahir. Seperti yang kita ketahui, ibunya baru hamil anak pertama, usia kehamilan masih kecil, jadi wajar ibunya merasa cemas. Kebutuhan khusus yang ibu perlukan atau yang dapat kita berikan, yang pertama
KIE tentang keadaan ibu saat ini. Yang kedua, memberikan dukungan psikologis pada ibu. Pelaksanaan atau P pada SOAP tanggal 8 Juni 2020 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, memberikan informed consent akan dilakukan pemeriksaan dan tindakan untuk mengetahui kondisi ibu dan janin. Jadi, kita terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan minta persetujuan ibu dan keluarga, meminta tanda tangan ibu dan keluarga sehingga semua berjalan lancar dan kita juga dilindungi di bawah naungan hukum. Hasil evaluasi, ibu, suami, dan keluarga setuju dengan pemeriksaan dan tindakan yang akan dilakukan. Lalu yang kedua, menjelaskan pada ibu, suami, dan keluarga mengenai kondisinya saat ini, yaitu tekanan darahnya 110/70, suhunya 37,4 derajat Celcius, nadinya 80 kali per menit, dan respirasi atau pernapasannya 18 kali per menit. Jadi kita memberitahukan pada ibu bahwa kondisinya atau saat ini ibu mengalami abortus iminen, yaitu terjadi perdarahan bercak yang menunjukkan ancaman terhadap kelangsungan suatu kehamilan. Dalam kondisi seperti ini, kehamilan masih mungkin berlanjut dan dipertahankan. Ibu tidak perlu merasa cemas karena bisa ditangani jika ibu mau mengikuti semua anjuran bidan. Hasil evaluasinya, ibu, suami, dan keluarga mengetahui hasil pemeriksaannya dan kondisi yang sedang dialami saat ini. Jadi ibu udah tahu hasil pemeriksaan fisik yang kita lakukan, pemeriksaan obstetri dan semuanya penunjang, dan ibu juga sudah paham dengan kondisinya saat ini bahwa beliau sedang mengalami yang namanya abortus imminens. Yang ketiga, menjelaskan pada ibu, suami, dan keluarga bahwa ibu perlu dirawat inap di puskesmas agar bidan dan dokter bisa memantau keadaan ibu dan janin. Jadi hasil evaluasinya, ibu, suami, dan keluarga bersedia dirawat inap di puskesmas demi kebaikan diri janin dalam kandungannya. Inilah peran seorang ibu ya, mulia sekali. Jadi karena dia sudah tahu kondisinya dan bidan menyarankan untuk merawat inap di puskesmas untuk lebih mempermudah dalam pemantauan, ibu dan keluarga sudah bersedia melakukan rawat inap. Selanjutnya yang keempat, menjelaskan pada ibu untuk tirah baring istirahat total agar aliran darah lancar ke uterus atau rahim ibu. Ibu mengurangi aktivitas baik duduk, pergi ke kamar mandi maupun aktivitas lainnya sehingga ibu tetap berada di tempat tidur sampai perdarahan berhenti. Kenapa? Karena ini penting agar tidak terjadi banyak gerakan yang menimbulkan kontraksi pada perut ibu atau janin. Lalu ibu memang tidak boleh melakukan apapun, bahkan untuk BAB dan BAK, maaf, ini harus dilakukan di tempat tidur dan dibantu oleh keluarga ataupun bidan. Hasil evaluasinya, ibu bersedia bed rest total dan mengurangi aktivitasnya. Yang kelima, memberikan dukungan dan motivasi pada ibu untuk yang mengalami abortus imminens juga perlu dilakukan oleh suami dan seluruh anggota keluarga. Hal ini bertujuan untuk mengurangi faktor stres pada ibu. Jadi peran keluarga sangat penting di sini ya. Bagaimana mensupport ibu, memotivasi ibu sehingga ibu tidak stres karena kondisinya saat ini pasti tidak baik, tidak nyaman, cemas. Lalu hasil evaluasi, ibu merasa tenang karena didukung oleh suami, keluarga, dan bidan. Yang keenam, menganjurkan ibu untuk makan makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, tempe, hati ayam, kacang hijau untuk mempercepat pemulihan tubuh ibu dan memperbaiki gizi karena seperti yang kita ketahui, ibu memiliki riwayat kurang gizi, dan HB, karena HB ibu tadi kurang ya 10 gram persen, juga minum air putih yang cukup. Hasil evaluasinya, ibu bersedia makan makanan yang bergizi seimbang dan minum yang cukup. Yang ketujuh, menganjurkan ibu dan suami untuk tidak melakukan hubungan seksual sampai kurang lebih 2 minggu atau sampai perdarahannya benar-benar berhenti. Karena seperti yang kita ketahui bahwa hormon prostaglandin dan aktivitas yang berlebihan, gerakan yang berlebihan dapat menyebabkan kontraksi dan menyebabkan abortus. Hasil evaluasinya, ibu dan suami bersedia mengikuti anjuran bidan dan tidak melakukan hubungan seksual. Yang kedelapan, melakukan kolaborasi dengan dokter dalam pemeriksaan USG untuk memastikan keadaan janin dalam kandungan. Jadi dengan USG kita bisa mendengarkan denyut jantung janin, mengetahui kondisi janin saat ini, apalagi usia kehamilan baru 15 minggu. Hasil evaluasi telah berkolaborasi dengan dokter dalam melakukan USG. Ibu, suami, dan keluarga mengerti hasil pemeriksaan USG, mengetahui kondisi janin dalam perut ibu saat ini. Yang kesembilan, melakukan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi obat-obatan. Nah, jadi di sini hanya untuk pengetahuan kita saja ya sebagai bidan ya. Jadi obat-obat yang sering digunakan yaitu obat penenang yaitu phenobarbital 3 kali 30 mg, Valium, lalu anti perdarahan yang biasa digunakan yaitu Aduna, Transami, dan ada juga vitamin B kompleks yang diberikan. Kemudian hormon progesteron. Lalu selanjutnya itu untuk penguat plasenta yang biasa digunakan adalah gestanon dan dopaston. Untuk anti kontraksi rahim yaitu duadilan, papaverin, dan spasmolitik. Nah, hasil evaluasinya telah berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian terapi obat. Ibu bersedia minum obat sesuai anjuran resep dokter. Yang ke-10, melakukan dokumentasi kebidanan. Ini wajib kita lakukan sebagai bidan di akhir setiap tindakan kita.
Oke, jangan lupa untuk melakukan dokumentasi kebidanan. Apapun yang kita lakukan, bahkan hal-hal kecil harus kita dokumentasikan atau kita catat. Hasil evaluasi bidan telah melakukan dokumentasi kebidanan. Oke, sekian. See you.